Assalamualaikum anak soleh. Tetap semangat ya dalam belajarnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Pembelajaran 1 dan 2. Amatilah dua gambar berikut ini dan sebutkan perbedaannya. Gambar pertama, lingkungan terlihat kotor karena tidak dibersihkan. Sedangkan gambar kedua, para warga bekerja sama dengan kompak dan rukun untuk membersihkan lingkungan. Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Nah, sekarang gambar pertama, membantu tetangga yang terjatuh dari motor. Gambar ini menunjukkan sikap rukun. Gambar kedua, bekerja sama memperbaiki jalan. Sikap ini menunjukkan sikap rukun. Gambar ketiga, bermusyawarah dengan baik. Gambar ini menunjukkan sikap rukun. Nah, gambar yang terakhir, gambar keempat, lingkungan kotor yang tidak pernah dibersihkan, menunjukkan sikap yang tidak rukun. Sekarang kita lanjutkan membahas tentang kalimat penolakan. Maaf Udin, aku tidak bisa ikut karena perutku sakit. Aku tidak mau Badu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Nah, itulah beberapa contoh dari kalimat penolakan. Nah, anak soleh, kalian bisa lihat di halaman 143 ya. Nah, sekarang kita lanjut. Rumah Udin bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Nah, sekarang anak soleh pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Ya, betul. Tuliskan alat dan bahan yang digunakan Udin, Edo, dan Siti. Yang pertama, Udin. Udin menggunakan pensil, kertas karton putih, lem, biji-bijian. Siti menggunakan kertas karton putih, lem pasir, dan cangkang kerang. Dan Edo menggunakan bahan pensil, kertas karton putih, gunting, dan daun-daunan. Nah, sekarang tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. 3 jumlah adalah hasil dari penjumlahan, sedangkan selisih adalah hasil pengurangan bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Contohnya pada angka 356 dan 344. Pertama, kita cari jumlahnya dulu, kita jumlahkan. Yang pertama, caranya kita awali dengan satuannya. 6 ditambah 4 sama dengan 10. 10 ini kita tuliskan 0, angka 1 kita simpan sebagai puluhan. Nah, sekarang lanjut ya. 1 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, 10 ini kita tuliskan 0, angka 1 kita simpan sebagai ratusannya. Kita jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi jumlah dari 356 dan 344 sama dengan 700. Sekarang kita cari selisihnya. Dari 356 dikurangi 344. Kita kurangi dari satuannya. 6 dikurangi 4 sama dengan, ya betul, 2. Puluhannya, sekarang puluhannya ya, 5 dikurangi 4 sama dengan, ya betul, 1. Sekarang ratusannya.
3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi selisih dari 356 dan 344 adalah 12. Nah, contoh yang kedua dari bilangan 508 dan 192. Kita cari jumlahnya dulu. 508 ditambah 192. Kita mulai jumlahkan dari satuannya. 8 ditambah 2 sama dengan 10. 0 ditulis, 1 kita simpan sebagai puluhan. Kita jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 0 ditambah 9 sama dengan 10. Kita tuliskan 0. Angka 1 kita jadikan sebagai ratusannya. Nah, sekarang ratusannya yang kita jumlahkan. 1 ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi, jumlah 508 ditambah 192 sama dengan 700. Nah, sekarang kita cari selisihnya. 508 dikurangi 192. Kita kurangi dari, ya betul, satuannya. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Sekarang puluhannya. 0 dikurangi 9. Karena tidak bisa, maka harus pinjam di ratusannya. Sehingga angka 0 berubah jadi 10. Sedangkan angka 5 berubah menjadi 4. Nah, sekarang kita kurangi. 10 kurang 9 sama dengan 1. Dan ratusannya 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi selisih dari 508 dan 192 adalah 316. Anak soleh, sekarang kita perhatikan teks percakapan di bawah ini. Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Wah iya, airnya juga tergenang. Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Membersihkan got? Aku tidak mau got kan kotor dan bau. Aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Betul, Din. Sudah, biarkan saja. Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Aku setuju, Dok. Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Sekarang, mari kita tuliskan kembali percakapan tersebut menjadi sebuah cerita dengan memperhatikan panduan menulis cerita berikut ini. Kita mulai dengan panduan nomor 1. Judul yang sesuai dengan cerita, misalnya, got yang bau dan kotor. Panduan kedua, orang yang berbicara. Itu ada Udin, Edo, dan Badu. Panduan ketiga, kegiatan yang dilakukan. Sedang berdiskusi tentang got yang bau dan kotor. Panduan keempat, alasan dilakukannya kegiatan karena got tersebut banyak sampah yang dapat menyebabkan banjir. Panduan kelima, cara melakukan kegiatan. Udin, Edo, dan Badu mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong, lalu mereka bertiga membantu pekerjaan yang ringan. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini anak soleh?
Jadi, pada hari ini kita belajar tentang kalimat penolakan ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.